Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asep Vicky Subagia dari instansi SMP Negeri 69 Jakarta, guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat siang Bapak Guru hebat dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia tengah membangun sumber daya manusianya, salah satunya melalui bidang pendidikan. Kami sebagai Bapak Ibu Guru senantiasa berkontribusi dalam mengoptimalkan pertumbuhan minat literasi dan numerasi di bidang siswa dan juga lingkungan sekolah. Literasi merupakan salah satu kemampuan dasar penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca ataupun menulis saja, tetapi juga mencakup hal-hal berkaitan tentang memahami, menganalisis, ataupun menggunakan berbagai informasi yang ada lalu dikembangkan menjadi suatu yang bermanfaat dan juga berkomunikasi. Namun sayangnya di Indonesia sendiri tingkat literasi sangatlah minim dan menjadi suatu tantangan besar bagi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari berbagai sumber referensi dan sumber survei di dunia mengatakan bahwa di tahun 2020 hingga 2022 dalam 3 tahun terakhir tingkat literasi Indonesia sangat mengenaskan atau berada di tingkat terbawah. Hasil survei yang pertama yaitu berdasarkan hasil survei dari Program for International Student Assessment atau dari PISA yang telah dilakukan pada tahun 2018 hingga 2019 yang menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara yang telah dilakukan survei tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dengan poin atau dengan nilai 371 di bawah rata-rata negara OECD yaitu 487. Hal tersebut perlu upaya dalam meningkatkan literasi di Indonesia, khususnya dalam peran di bidang pendidikan. Selanjutnya, hasil survei yang kedua yaitu berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2021 menunjukkan tingkat literasi membaca di Indonesia sangat rendah, hanya sebesar 0,001, yaitu berarti dari 1000 orang di Indonesia hanya ada 1 yang gemar membaca. Tentunya hal tersebut perlu adanya upaya konkret dalam meningkatkan dan menstabilkan literasi dan numerasi pada peserta didik. Salah satu hal yang saya lakukan dalam bidang mata studi bahasa Indonesia yaitu dengan meningkatkan literasi melalui berbagai macam strategi pembelajaran, inovasi pembelajaran, lalu juga dengan meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas, salah satunya melalui kegiatan pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Terdapat beberapa inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan di SMP 69 Jakarta, yaitu inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Yang pertama, saya melakukan praktik baik yaitu membuat autobiografi terhadap semua siswa di jenjang kelas 7, 8, 9. Mereka berlatih dalam menulis kemampuan mengutarakan pendapat, pikiran, ide sejak mereka kecil hingga mereka SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Autobiografi tersebut merupakan langkah konkret dalam menggali potensi mereka dalam bidang hal menulis. Hal ini menjadi gaya tarik tersendiri jika gaya belajar siswa terhadap visual karena mereka akan tertarik dalam menulis gitu. Lalu setelah terkumpul, autobiografi mereka dijadikan satu kumpulan buku
atau buku autobiografi yang kemudian diletakkan di perpustakaan. Lalu inovasi yang kedua yang telah saya lakukan yaitu dengan membuat pembelajaran keterampilan berbicara melalui kegiatan podcast. Kegiatan podcast ini bekerjasama dengan bidang kesiswaan yang dilakukan pada pembiasaan setiap hari Selasa yang kemudian diubah menjadi hari Kamis pada tahun pelajaran 2024 dan 2025 ini. Hasil dari podcast tersebut kemudian dituangkan atau dipublish atau disiarkan melalui media sosial kami, yaitu di perpustakaan SMP Negeri 9 Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, inovasi pembelajaran praktik baik yang telah saya lakukan yaitu dengan membuat atau memanfaatkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang bernama Pandoik atau pembelajaran menarik bersama Pak Luki. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia menarik ini telah saya lakukan di kelas 9 untuk materi teks lekon berbasis teknologi yaitu Grammarly. Mereka dapat mengakses Grammarly secara bersama-sama di kelas, kemudian mereka bisa mengakses tujuan pembelajaran, mereka mengakses materi pembelajaran, dan juga mengakses asesmen formatif yang dilakukan secara interaktif. Selain itu juga ada latihan berbasis video, audio, dan juga animasi. Adapun hasil dari inovasi pembelajaran praktik baik saya tersebut, 3 praktik baik saya tersebut menciptakan hasil dan prestasi bagi sekolah. Adapun beberapa prestasi yang diraih sekolah akibat dari praktik baik tersebut yaitu pertama, Perpustakaan Jerami SMP 69 Jakarta memiliki atau menambah koleksi berupa buku autobiografi yang telah ditulis oleh kelas 7, 8, 9. Lalu peningkatan literasi SMP 69 Jakarta pada tahun 2024 pun sangat meningkat. Hal ini ditunjukkan pada rapor pendidikan SMP Negeri 69 Jakarta di bidang literasi numerasi di tahun 2024 mencapai 97,78% di bidang literasi, lalu di bidang numerasinya mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 91,11%. Di bidang numerasi mengalami peningkatan sebanyak 42,22% dari tahun 2023. Tentunya strategi atau inovasi pembelajaran tersebut dapat meningkatkan setidaknya literasi numerasi di tahun 2024. Langkah selanjutnya yang tentunya dapat dilakukan yaitu meningkatkan dan mempertahankan minat literasi di SMP 69 Jakarta ataupun di lingkup yang lebih luas di Indonesia dengan berbagai hal strategi tersebut. Demikianlah inovasi pembelajaran atau praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 69 Jakarta dalam meningkatkan minat literasi peserta didik SMP Negeri 9 Jakarta pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya ini tidak dilakukan secara sendiri atau mandiri, tapi juga dengan kerjasama dengan berbagai pihak seperti rekan sejawat guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris SMP 69 Jakarta, lalu juga dengan bidang kesiswaan, lalu juga dengan bidang kurikulum, bidang juga perpustakaan, kerjasama juga dengan berbagai stakeholder terkait sehingga menghasilkan tingkat literasi yang cukup baik. Tentunya hal demikian perlu diperhatikan dan dipertahankan atau juga perlu ditingkatkan agar di tahun selanjutnya kemudian hari akan berdampak yang lebih besar, khususnya di bidang pendidikan di Indonesia dapat memaksimalkan potensi-potensi tersebut dalam bidang pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semuanya.